Jadi kamu Leo, aku lihat bukan karena hanya cinta saja, tapi status juga penting karena kamu mau ajak dia serius Leo. Jadi pastikan dia statusnya itu sudah clear ya. Segala sesuatu yang tidak kalian percayai dari apa yang dia bicarakan Leo, sudah saatnya dihentikan. Bukan dihentikan kamu hempaskan dia dari hidupmu, no. Kamu yang berhenti berkonflik batin. Oke, karena itu hanya akan menyiksa dirimu. Kenapa kamu harus berkata sesuatu yang tidak bisa aku terima, yang tidak bisa aku percayai? Padahal sebenarnya kalau apa adanya saja, mungkin aku bisa dengan lebih mudah memasukkanmu ke dalam hidupku. Itu yang ada di dalam pikiranmu, tapi tidak kamu sampaikan ke dia. Kamu hanya tersenyum manis, Leo. Hanya tersenyum manis ya. Kita punya power untuk mengendalikan pikiran, guys ya. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita itu kita bisa kendalikan ya, asal kita mau. Banyak kan orang nggak mau guys, lari dan kemudian datang lagi masalah yang sama, lari datang lagi pikiran yang sama, lari datang lagi pikiran yang sama, nggak udah-udahnya ya. Rasa sakit yang ditimbulkan dari heartbroken ini akan segera berakhir sebentar lagi Leo, ketika orang ini bisa masuk ke dalam kehidupanmu ya. Dia fixing your broken heart. Oke. Halo Leo single, apa kabar guys? Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Yes, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya guys, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar di bulan Februari ini ya. Aku mau bilang makasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, dan sudah rajin komen, like, dan share video-video aku. Terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali main ke channel ini, baru pertama kali lihat, salam kenal, nama aku Ray. Aku adalah tarot reader, dan channel ini adalah channel untuk melihat readingan tarot ya guys, untuk melihat energi kalian atau energi yang ada di sekitar kalian. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Leo yang single guys ya, yang sampai sekarang masih jomblo. Tenang aja Leo ya, bukan berarti tidak ada orang untuk kalian. Mereka ada, mereka real, mereka nyata, dan saat ini sedang berada di waiting list ya, menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam kehidupan kalian ya, membawakan romance. Kita akan membuat readingan tentang kamu dan dia yang sedang berada di waiting list ini ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Leo single. Jadi tidak semua Leo single akan merasa resonate dengan apa yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible ya guys. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Leo, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi di waiting list, menunggu masuk ke dalam kehidupan kalian ya. Kita akan ambil 6 kartu untuk kalian Leo dan 6 kartu untuk orang yang akan segera masuk ke dalam hidup kalian itu ya, untuk melihat apa yang terjadi pada kalian dan apa yang terjadi pada mereka sehingga kalian masih belum bisa bersatu. Pasti ada yang kalian lakukan dan ada yang mereka lakukan ya, yang membuat delay ya, ada penundaan ya. Mungkin kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian perlukan, apa yang harus kalian lakukan berikutnya ya. Begitulah readingan tarot bekerja. Oke, kita akan segera mulai aja ya guys ya. Aku mau lihat dulu siapa Leo yang akan kita bahas kali ini, Leo single. Apa yang terjadi pada hidupnya baru-baru ini, dan kenapa dia masih belum bisa menjalin hubungan dengan seseorang hingga saat ini ya. Oke, let's see. Halo Leo, Leo single yang mau masuk, welcome. Apa yang terjadi pada kalian guys ya, sehingga kalian belum bisa menerima seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan kalian, membawa romance. What's going on guys? 3 kartu yang mencerminkan siapa Leo yang akan segera kita bahas kali ini. Heartbroken, A Coffee Cups. Oke, satu lagi, The Sword and Rose. Capricorn juga mendapatkan The Sword and Rose ini ya guys. Capricorn apa Virgo ya? Lupa. Kalau nggak Capricorn ya Virgo, kalau nggak Virgo ya Capricorn gitu ya. Oke, mari kita lihat satu persatu kartu ini guys. Yang pertama adalah Heartbroken. Baru-baru ini kalian mengalami patah hati yang cukup menyakitkan aku rasa guys ya. Deeply hurt katanya, sad. Ada perpisahan, breakup, feeling lost, grieving and mourning. Mungkin kalian sampai menangis guys. Katanya apa istilahnya tuh, menangis darah.
Alah, lebay. Masa sampai menangis darah sih? Tapi yang jelas ada air mata di situ ya, karena ini kartu heartbroken atau patah hati ya. Oke, orang yang patah hati biasanya akan lebih sulit untuk membuka diri ya, membuka hati kembali untuk menerima orang lain masuk ke dalam kehidupannya. Oke, I understand. Aku mengerti Leo, apa yang terjadi. Kemudian kartu kedua adalah Coffee Cup, Meeting and Conversing. Mungkin kalian sudah bertemu dengan seseorang ya, ada rasa yang kamu dapatkan dari dia yang spesial gitu. Tapi baru sebatas rasa ya, baru sebatas meeting and a cup of coffee. Ketemu di warkop terdekat, warkop cafe, di cafe terdekat kali ya. Kalau Leo kan cafe mainnya, bukan warkop ya. Aku yang mainnya di warkop. Kalian bertemu dengan dia, kemudian berbicara, ada sesuatu yang istimewa dari dia kurasa guys, yang bisa kalian rasakan ya. Kalian menghargai momen kebersamaan itu, oke? Ada sesuatu yang berhasil dia bangkitkan dari diri kalian ya, karena ada feeling uplifted di sini ya. Yang pasti itu baik, yang dibangkitkan itu adalah yang baik ya. Dia membangkitkan sesuatu yang menyenangkan di dalam diri kalian. Kalian senang berada di dekat dia dan kalian bisa merasakan sesuatu lagi yang istimewa ketika berada di dekat dia ya. Ada seseorang berarti ya. Leo, benar gak? Benar, tapi kalian masih belum izinkan dia masuk lebih dalam ke dalam hidup kalian, oke? Kemudian kartu ketiga ada The Sword and Rose. Clarity, Truth, Revelation, Solidarity. Clarity and Truth. Pembicaraan kalian itu yang pernah terjadi di sebuah cafe itu, Leo, ya, atau warteg atau apapun itu bentuknya ya. Yang pasti kalian berdua bertemu dan berbicara. Menurut kamu ada yang disembunyikan olehnya. Jeng jeng jeng. Karena The Sword and Rose ini pedang dan mawar. Di antara romance yang kalian rasakan ketika bertemu dengan dia, ada sesuatu yang asing. Apakah dia? Kalian yang tahu Leo ya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ada sesuatu yang tidak jelas ya. Dan kalian ingin tahu dulu. Kalian ingin yang jelas dulu, baru bisa menyambut dia dengan baik masuk ke dalam hidup kalian ya. Tidak ada proteksi tinggi aku rasakan di sini. Heartbroken yes ya, patah hati iya, tapi tidak ada proteksi yang sangat kuat yang kamu buat di dalam dirimu Leo ya. Kamu open up. Siapa saja welcome. Orang yang mau bertemu dengan seseorang yang baru di cafe atau di warteg gitu ya, makan bersama, itu dia tandanya open up ya. Tidak menutup diri, oke? Tapi orang yang mau masuk ini merahasiakan sesuatu dari kalian Leo aku rasa ya, dan kalian menunggu waktu yang tepat untuk mencari tahu. Karena kalian akan melakukannya secara pribadi ya, tidak bertanya langsung ke dia. Aku rasa kalian akan melakukan investigasi sendiri, karena The Sword and the Rose itu energinya investigasi aku rasa ya. Bisa jadi kalian menghubungi orang yang kalian kenal yang juga kenal dengan dia, atau mungkin mencari dengan cara apapun ya yang biasa kalian lakukan. Sampai itu clear, baru kalian akan lebih terbuka ke dia ya, lebih membuka portal itu ya, gate itu kalian buka setelah semuanya clear. Orangnya aku rasa penuh rahasia. Baiklah, kita akan lihat dulu energi kamu Leo ya terkait dengan dia. Hai Leo single yang baru-baru ini mengalami heartbroken, tapi sudah open up dan pernah bertemu dengan seseorang. Casual date ya, belum jadian dan belum menyatakan apapun, dan kamu merasa dia menyembunyikan sesuatu darimu. Welcome. You are very welcome here Leo. Oke, satu kali lagi guys. Deck yang kita pakai adalah deck Santa Muerte ya guys. Ini deck bentuknya tengkorak semua, tapi lucu guys. Tengkoraknya lucu. Dan hujan pun turun lagi guys ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu ke soundnya ya. Ada the Ten of Swords and of the Pain ya. Kartu Ten of Swords itu adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot guys. Muncul di bottom of the deck, itu akan segera berakhir. Heartbroken, rasa sakit yang ditimbulkan dari heartbroken ini akan segera berakhir sebentar lagi Leo. Ketika orang ini bisa masuk ke dalam kehidupanmu ya, dia fixing your broken heart. Oke. Dia akan menyembuhkan patah hatimu. Kamu percaya? Yes. Cinta akan datang pada siapa yang percaya guys. Kalau nggak percaya ya nggak datang, karena cinta itu energi. Kalau kalian tidak
punya frekuensi yang sama dengan love, love itu tidak akan datang pada kalian. Apa frekuensi yang paling tinggi di dunia ini? Love. Cintalah yang frekuensinya paling tinggi, makanya abadi. Abadi. Semuanya akan berakhir, tapi kasih akan selamanya katanya ya. Let's see. Leo single. Maukah kau bercerita kepadaku supaya semua orang bisa mendengar? Hey, jangan keras kepala. Biarlah Taurus, Virgo, dan Capricorn yang keras kepala. Oke, dua nggak apa-apa. Langsung di atasnya berarti itu akan dijadikan challenge ya. Nggak apa-apa ya Leo ya. Ada kartu The Hangman guys. Ya. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Transformation ya. Spiritual awakening, oke, yang di cross dengan The Five of Wands, tapi ada konflik batin. Aku ambil kartunya satu persatu dulu, nanti aku jelaskan ke kalian ya. Oke, di fokus ada The Ten of Wands. Kemudian target ada The Ace of Wands. Kemudian ada Five of Pentacles di recent past, dan The Knight of Cups di next future. Nice. Ada penawaran cinta untuk kalian di situ guys, atau kalian akan menawarkan cinta kepada seseorang. Bottom of the deck ada The Ace of Cups. Nice, very much, very good, very good, very good Leo ya. Ini adalah I love you, tapi kamu mengatakan ke dirimu sendiri ya. Ini akan segera terjadi dalam waktu dekat Leo ya, karena muncul di bottom of the deck ya. Apa bedanya bottom of the deck dengan the near future? Lebih lama bottom of the deck ya guys. Waktunya ya akan lebih lambat the bottom of the deck, dan kemudian akan lebih cepat terjadi the near future ya, yang di sebelah kanan kalau dalam sistem Celtic Cross. Oke. Peristiwa heartbroken ini yang terjadi di hubungan kamu sebelumnya ini Leo, masih belum bisa membuat kamu healing 100% ya, itu intinya. Karena kemudian di bottom of the deck baru muncul Ace of Cups ya. Jadi ketika kamu memulai hubunganmu dengan orang yang kamu rasa menyimpan rahasia itu ya, kamu masih dalam proses healing, belum 100% heal ya. Setelah kamu bertemu dia, barulah kamu memulai proses heal, sehingga kamu bisa memahami apa itu Ace of Cups ya. Yes, mari kita mulai. The center of the reading, the Hangman yang di cross dengan the Five of Wands. Ingin melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, tapi ada konflik batin yang terjadi di situ guys. Five of Wands ini adalah konflik batin ya. Orang yang cari masalah dengan dirinya sendiri. Orang yang terlalu keras dengan dirinya sendiri, orang yang terlalu sering menghakimi dirinya sendiri ya, berantem sama dirinya sendiri. Itulah Five of Wands. Kalian lihat ada tengkorak yang menghidupkan korek api guys, put fire ya, dan dia berada di ruangan yang penuh berisi dengan kayu. Korek api itu akan sangat berpotensi untuk membakar dirinya di situ hidup-hidup. Itulah konflik batin ya, yang sedang kalian alami saat ini Leo, yang mengcross the Hangman. The Hangman itu kartu yang sangat positif sekali ya guys. Kalau bisa melihat banyak hal dari banyak sudut pandang yang berbeda, itu adalah hal yang sangat positif sekali, oke? Kemudian di fokus ada the Ten of Wands, beban dalam pikiran yang sebentar lagi akan berakhir. Kalian ingin ada sesuatu yang clear di dalam pikiran kalian, jangan sampai membebani pikiran lagi ya. Kebanyakan orang akan lari dari sini guys. Ini nggak nyata ya. Beban di dalam pikiran itu tidak nyata. Kalian yang menciptakan pikiran sehingga membebani. Begitulah manusia sering stres ya. Ada bahan pikiran, tapi bahan pikiran itu tidak real, tidak nyata. Semakin kalian fokus dengan beban pikiran itu, dia akan seolah-olah terlihat semakin nyata. Disitulah rasa stres, depresi itu akan terlihat sangat kuat ya, akan terasa sangat kuat dalam hidup kalian ya. Kita punya power untuk mengendalikan pikiran guys ya. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita itu kita bisa kendalikan ya, asal kita mau. Banyak kan orang nggak mau guys, lari dan kemudian datang lagi masalah yang sama, lari, datang lagi pikiran yang sama, lari, datang lagi pikiran yang sama, nggak udah-udahnya ya. Oke, di target atau subconscious mind ada the Ace of Wands. Ada banyak sekali Ace di sini guys, dua doang. Nggak banyak, dua ya. Ada Ace of Wands, kalian menginginkan sesuatu yang clear, yes. Selain beban pikiran yang hilang, kalian juga menginginkan sesuatu yang clear ya, terkait dengan dia. Ya, karena menurut kalian dia itu menyimpan rahasia. Kalian mau itu clear. Oke.
Kenapa kalian mau itu clear? Karena kalian ingin serius dengan dia. Selama itu belum clear, tidak ada keseriusan untuk kamu. Itu yang kamu bilang ke dia, Leo. Di dalam hatimu, ya tidak kamu sampaikan langsung. Ketika sedang bicara-bicara di coffee shop atau di cafe, kamu yes, gitu-gitu doang ya. Sama apa yang dia bilang, aku punya 10 tambang yang tersebar di sejagat raya ini gitu. Tersebar di seluruh dunia gitu ya. 10 tambang itu tambang minyak ya. 9 diantaranya tambang minyak, satu lagi tambang berlian, dia bilang gitu. Terus duduknya di warteg gitu ya. Kamu bilang gitu. Pokoknya ada aja sesuatu yang kamu tidak percayai dari apa yang dia katakan ya. Dan itu membebanimu, Leo ya. Kenapa kamu harus berkata sesuatu yang tidak bisa aku terima, yang tidak bisa aku percayai? Padahal sebenarnya kalau apa adanya saja, mungkin aku bisa dengan lebih mudah memasukkanmu ke dalam hidupku. Itu yang ada di dalam pikiranmu, tapi tidak kamu sampaikan ke dia. Kamu hanya tersenyum manis, Leo. Hanya tersenyum manis ya. Di recent past ada Five of Pentacles. This is loss of money. Ini masalah keuangan, Leo. Baru-baru ini terjadi pada kamu ya. Di recent past, kehilangan uang dalam jumlah yang besar, aset yang dijual ya, hutang yang bertumpuk, tagihan yang tidak bisa terbayar ya, cicilan yang tidak bisa terbayar. Itu yang terjadi padamu di masa lalu. Dan di masa depan ada the Knight of Cups, permohonan maaf dan penawaran perasaan ya. Oke, kita akan klarifikasi kartu kalian ini, Leo, untuk melihat detailnya lagi ya. Yang pertama akan aku mulai dari center of the reading, the Hangman yang di cross dengan the Five of Wands. Oke. Kartunya jatuh dan ketiga-tiganya adalah Major Arcana. Kartu klarifikasinya the Tower, kemudian the Fool dan the Judgment. Ini sangat langka terjadi, guys. The Judgment datang dengan the Tower ya. Berarti ini SP1 dan SP2 datang sekaligus. Bayangkan kalau kalian kerja kemudian melakukan pelanggaran, 2 SP sekaligus datang ya, SP1 dan SP2. Oke. SP2, SP3 kali karena ada Tower. SP3 tidak ada naik gaji, tidak ada kenaikan pangkat 1 tahun ke depan katanya. Corporate menyebalkan ya. Oke. Yang terjadi di dalam batin kalian itu ya, konflik itu sudah saatnya dihentikan, Leo ya. Segala sesuatu yang tidak kalian percayai dari apa yang dia bicarakan, Leo, sudah saatnya dihentikan. Bukan dihentikan kamu hempaskan dia dari hidupmu, no. Kamu yang berhenti berkonflik batin. Oke, karena itu hanya akan menyiksa dirimu ya. Lakukan sesuatu untuk bisa making peace dengan dirimu ya, terkait dengan rasa tidak percayamu pada situasi tertentu yang ditunjukkan oleh pasangan yang ingin segera masuk ke dalam hidupmu ini. Karena ini hanya ada di pikiranmu, jadi kamu harus tame it ya, menjinakkannya ya. Kalaupun benar real, keraguan-raguanmu itu ternyata real gitu, jangan sampai itu mengganggu kamu menjalani kehidupan terbaikmu ya. Kamu harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah mengklirkan sesuatu dengan dia ya, atau ya pikirkan cara supaya itu tidak membebani dirimu lagi ya. The Tower dan the Judgment, kemudian the Fool. Tidak ada waktu lagi untuk membiarkan dirimu berada pada konflik batin itu ya. Because you are about to have the Ace of Cup experience. Sebentar lagi kamu akan merasakan seperti apa itu Ace of Cups. Jadi ini harus kamu clearkan dulu ya. The Hangman yang di cross dengan the Five of Wands, apapun itu bentuknya ya. Oke. Mari kita lanjutkan cerita kalian ini, Leo. Untuk fokus ada the Ten of Wands. Ada beban pikiran yang sangat berat di situ ya, ribet. Lagi-lagi kalian yang buat ya, Leo. Beban pikiran yang kita jalani, yang kita hadapi itu adalah kita yang buat ya. Kita bisa mengendalikan untuk tidak terbebani dalam pikiran sebenarnya. Oke, ada Two of Swords di bawah, guys. Aku rasa kalian mencurigai statusnya.
Ya, karena kemudian muncul kartu The Justice di sini, guys. Ini adalah kartu perceraian ya di deck tarot The Justice ini. Bisa jadi kalian dealing dengan Libra ya. Dan Gemini atau Aquarius karena air sign sangat kuat sekali di sini, guys. The Justice, King of Swords, dan The Eight of Pentacles. Yang kalian tidak percayai dari omongannya itu terkait dengan statusnya. Itulah yang membuat kalian mengalami konflik batin, apakah mau meneruskan sehingga hubungan ini akan lebih serius ya. Setidaknya ada pernyataan perasaan antara kalian berdua atau tidak. Statusnya yang kalian ragukan ya, guys. Kalian sangat strict dengan masalah status, aku lihat di sini, Leo ya. Bukan kayak kebanyakan orang bodo amat sama statusnya gitu. Yang penting happy fun, let's go. Kalian tidak ya. Sebelum bisa happy fun, let's go itu kalian harus pastikan dia itu benar-benar single sama seperti kalian. Apapun latar belakang singlenya, yang jelas single. Itu yang kamu inginkan, Leo ya. Oke, kita lanjutkan dengan target atau the subconscious. Ada the Ace of Wands. Ingin sesuatu yang clear di situ ya. Ace of Wands itu informasi satu arah. Tanpa perlu melibatkan dia, kalian ingin mendapatkan satu insight gitu, pencerahan. Oh, inilah yang harus aku lakukan. Ya. Jadi the next step itu akan 100% itu your authority. Atas otoritas kalian sendiri, apapun yang akan kalian putuskan terhadap dia. Karena kalian tidak perlu bertanya pada dia. Sedikit egois ya, sedikit egois. Kenapa kalian tidak mencoba untuk menanyakannya langsung, Leo ya? Mungkin kalian bisa menemukan informasi yang bahkan tidak pernah kalian pikirkan selama ini. Bottom of the deck ada the Strange ya, guys. Kartu klarifikasinya itu the Emperor, betul. Di sini the Justice, di sini the Emperor. Kalian mau kalau dia benar-benar single. Oke, the Nine of Swords dan kemudian the Hierophant. Oh, jadi kalian ingin dia benar-benar single karena kalian ingin sesuatu yang stabil dengan dia ya, ada komitmen jangka panjang di situ, mungkin menikah ya. Jadi kamu, Leo, aku lihat bukan karena hanya cinta saja, tapi status juga penting karena kamu mau ajak dia serius, Leo. Jadi pastikan dia statusnya itu sudah clear ya, sudah clear singlenya, baru kamu mau maju ke next step, misalnya menyatakan perasaan atau kemudian berjanji untuk berkomitmen jangka panjang ya. Karena ada the Hierophant muncul di sini. Mari kita lihat di recent past. Ada kartu Five of Pentacles, masalah keuangan di sini, guys. Ini masalah keuangan yang berat ya, guys, yang bikin kamu sedih ya. Bukan masalah keuangan yang akan tertutup dengan pembayaran ya. Setelah gajian bisa ditutupin. Bukan itu masalah keuangan di sini ya. Tapi loss of money dalam jumlah yang besar ya. Mari kita lihat Seven of Swords, yes. Kalau dia masalahnya adalah statusnya yang tidak jelas ya, status hubungan atau relationshipnya yang masih belum Emperor, aku rasa 100%, karena the Justice ini masih menjadi fokus kamu. Kamu malah masalahnya itu keuangan, aku lihat ya, Leo. Ada masalah keuangan yang cukup besar dan kamu ingin sekali ada solusi yang bisa didapatkan di situ. The Eight of Pentacles di sini, kamu seolah-olah mencari pasangan yang bisa membantu kamu keluar dari masalah ini. Tapi bukan minta uangnya, bukan. Tapi bisa memberikan kamu courage gitu ya. Bisa ngasih solusi sama kamu tentang masalah keuanganmu ini. Dan aku rasa kamu masih rahasiakan ini dari dia. Dia merahasiakan statusnya darimu dan kamu merahasiakan kondisi keuanganmu darinya. Bagaimana mungkin kalian bisa bersama? Pantas saja kamu masih single, Leo ya. Kamu suka berasia-berasia ya. Aku lihat ini sangat besar ya, guys, masalahnya. Ada kartu The Four of Swords, sampai kamu berkali-kali mencoba untuk mengabaikannya, tapi nggak bisa. Namanya masalah keuangan itu harus dihadapi. Bukan hanya masalah keuangan, semua masalah harus dihadapi, bukan lari. Ya, ada energi lari di sini.
Ini pun salah satu salah satu challenge untuk kamu bisa menerima seseorang di dalam hidupmu ya, karena tidak semua orang bisa kamu percayai untuk berbagi informasi tentang masalah keuangan yang kamu hadapi saat ini. Aku bisa bayangkan seperti apa pembicaraan kalian di cafe itu ya. Pasti bahasnya itu tentang cuaca, tentang kurs mata uang ya. Kemudian tentang FYP TikTok. Kalian tidak membahas sesuatu yang romantis di situ. Rahasia-rahasia sumber malapetaka dalam relationship. Mari kita klarifikasi The Knight of Cups ini, penawaran cinta. The Three of Cups, Queen of Pentacles, dan The Magician. Bottom of the deck ada the Page of Cups, yes, Page dan Knight ya. Ada yang naik di situ guys ya. Rahasia ini masih kalian pegang masing-masing ya. Dia merahasiakan statusnya, kamu merahasiakan situasi keuanganmu, tapi ada yang meningkat guys. Deng deng. The emotion, cinta itu kalian tidak bisa abaikan ya, tidak bisa coba lupakan, tidak bisa kalian deny ya, tidak bisa kalian abaikan. Semakin meningkat aku rasa guys ya. The Page of Cups, The Knight of Cups, The Three of Cups. Even kalian saat ini berbahagia dengan rahasia apapun yang kalian simpan Leo, ya, kalian bahagia aku lihat di sini. Bersama teman-teman, bersama saudara, family, siapapun itu ya. Tapi rasa itu berbeda antara kamu dan dia, dan semakin hari semakin meningkat. Ada action yang harus kamu lakukan di sini Leo, karena muncul kartu The Magician ya. Dan aku rasa kamu akan segera melakukannya untuk membuat hubungan ini semakin intens ya. Tapi aku rasa masih membawa masalah ini ya, yang kalian rahasiakan ini. Dua-duanya membawa rahasia ya. Kamu membawa rahasia, dia membawa rahasia. Oke? Oke. Action is needed ya. Ada tindakan yang perlu kamu lakukan, dan aku rasa kamu akan segera melakukannya ya. Queen of Pentacles muncul di sini guys. Bisa jadi kalian dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, atau yang punya elemen tanah yang kuat di birth chartnya. Nanti kita lihat. Kalau ini adalah cerita kalian Leo dan kalian merasa tertarik untuk mengikuti siapakah dia ya, karena kita akan segera bahas dia di video extended ya. Ada 6 kartu yang akan aku bukakan untuk dia agar kalian tahu ya. Sehingga kalian bisa punya informasi yang cukup untuk kemudian membawa hubungan ini ke level yang lebih serius ya. Karena aku ngerasa akan ada yang kalian buka guys. Kalian akan open up untuk membiarkan dia masuk ke dalam hidup kalian ya. Oke, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini Leo. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah. Kamu terlalu banyak menutup-nutupi tentang dirimu ke dia, dan dia juga melakukan hal sama ke kamu. Jadi kayak ada miscommunication, dan semakin lama kalian semakin menjauh. Itulah yang membuat dia nanti berada pada energi The Seven of Swords ya, merasa galau, hilang perasaan damai di dalam hati dan pikiran karena mencoba untuk meninggalkanmu. Padahal menurut universe atau berdasarkan life path kalian tuh harus saling membantu. Dia merahasiakan sesuatu, tapi kamu tahu ya, rahasianya itu tentang status dia. Dan kamu merahasiakan sesuatu, dia tahu rahasiamu itu tentang kondisi keuanganmu. Karena Five of Pentacles muncul di sini bersama dengan Queen of Wands dan The Death. Aku melihat dia berusaha menjauh dari Leo ya. Setelah pembicaraan kalian itu, aku rasa dia menangkap sinyal-sinyal bahwa kamu tidak tertarik dengan dia ya. Padahal kamu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya dengan dia. Tertarik ada, tapi tidak percaya. Karena King of Wands ini energi yang percaya diri dan karismatik ya guys. Karena dia tampan, dia ganteng ya. Jadi kalau ini datangnya miring, dia merasa dia kurang tampan, kurang ganteng. Ada keinginan dari dia untuk menyatakan perasaannya ke kamu Leo ya, tapi semacam tidak percaya diri. Ada rasa minder yang aku lihat muncul di situ.